Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Harapannya mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda, dan tentunya juga menjadi hari yang baik untuk keluarga Anda. Penuh kebahagiaan, semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dan impian-impian Anda, target-target Anda satu demi satu mudah-mudahan sudah terwujud. Ya teman-teman, dalam video kali ini saya ingin sharing seputar pasrah. Seperti judul yang sudah saya sematkan dalam video ini, yaitu berusahalah semaksimal mungkin, lalu percayakan hasilnya kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan teman-teman bahwa ketika kondisi kita sudah tidak memungkinkan untuk kita menemukan solusi atau mungkin menemukan jalan keluar, keadaan begitu menghimpit, begitu berat, solusi buntu, pikiran kita seakan-akan mandek, maka yang harus kita lakukan adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, inilah yang ingin saya luruskan dalam video ini, bahwa ternyata ada banyak pemahaman yang keliru atas sikap pasrah ini. Orang cenderung bukan bersikap pasrah, tetapi tanpa sadar mereka bersikap menyerah, yaitu menyerah atas keadaan yang dialami. Ya, bukan pasrah kepada Tuhan. Berbeda pengertian dan hasilnya akan berbeda. Ketika kita pasrah terhadap keadaan, teman-teman, seringkali yang kita lakukan adalah pesimis, putus asa, kemudian hilang harapan, merasa seakan-akan sesuatu itu sulit, dan merasa bahwa kita sudah tidak berdaya. Sehingga yang kita lakukan adalah, ya sudah, kita pasrah sajalah, apa yang akan terjadi, ya terjadilah. Harus gimana lagi? Ini yang sering kali ada dalam pikiran kita, teman-teman. Ya, cenderung kita pesimis ketika kita melihat keadaan dan juga kondisi kita. Saking buntunya pikiran kita, saking tidak adanya jalan keluar yang kita temukan, kemudian kita pasrah terhadap keadaan. Yang harus kita pasrahkan sebenarnya adalah hasil, teman-teman, hasil dari usaha kita. Oleh karena itu, video ini saya beri judul, berusahalah semaksimal mungkin dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Artinya dalam kondisi apapun, tetaplah berusaha. Mari kita terus berusaha semaksimal mungkin, semampu kita. Ya, meskipun yang kita lakukan serasa sia-sia, meskipun yang kita lakukan seakan-akan tidak membuahkan hasil apa-apa, tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika kita mau dan mampu untuk terus berusaha semaksimal mungkin, kemudian menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan. Dan ini yang sering terjadi, yaitu apa? Keajaiban. Sering munculnya keajaiban, terjadinya mukjizat, semua adalah kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan membuat semua itu? Memberi Anda keajaiban, karena Tuhan menghargai setiap hasil usaha kita. Jika Anda berprasangka baik, maka mari kita percaya bahwa Tuhan tidak akan menegakkan kita. Tuhan tidak akan tega melihat kita, maaf kata, menderita, ya. Jadi pasrah di sini bukan kita menyerah terhadap keadaan. Pasrah yang seharusnya kita lakukan adalah kita menyerahkan dan mempercayakan hasil usaha kita kepada Tuhan. Meskipun usaha yang kita lakukan seakan-akan tidak berarti, karena situasinya sangat sulit, kondisi sangat berat, sehingga mungkin sesuai hitung-hitungan Anda itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Tetapi ketika Anda kemudian menyerahkan dan mempercayakan segala usaha Anda kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan akan menjawab. Yang menurut Anda tidak mungkin, yang menurut Anda tidak menghasilkan apa-apa, bisa akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa ketika Tuhan sudah ikut campur dan menanggapi penyerahan Anda atas segala usaha Anda. Orang yang mempercayakan hasil dari usahanya kepada Tuhan, ini cenderung memiliki sikap yang optimis, teman-teman. Pantang menyerah. Tidak peduli meskipun ukuran badannya lebih kecil dibandingkan lawan mainnya yang ukuran badannya lebih besar. Seorang petinju yang mempunyai semangat tinggi, yang dia tidak menyerah terhadap kondisi atau keadaan, dia akan terus berjuang untuk melawan semaksimal mungkin. Sementara hasilnya, apakah dia akan menang atau kalah, dia percayakan kepada penentu dari
hasil pertandingan. Itulah seharusnya penyerahan yang kita lakukan. Ya, pasrah yang kita lakukan adalah menyerahkan semua hasil dari usaha kita kepada penentu keputusan. Dalam kehidupan kita, kita menyerahkan semua hasil usaha kita kepada Tuhan. Apakah berhasil ataukah tidak? Bagaimana nanti yang akan terjadi? Kita percayakan kepada Tuhan. Tetapi prasangka baik kita adalah Tuhan tidak akan pernah memberikan Anda hal yang buruk ketika Anda melakukan dengan baik usaha Anda semaksimal mungkin, semampu Anda bisa, setulus dan seikhlas hati Anda. Ya, jadi pasrah terhadap keadaan dan pasrah kepada Tuhan ini mempunyai fokus yang berbeda dan juga memiliki latar belakang sikap berbeda. Ketika kita cenderung pasrah atas keadaan kita, cenderung kita pesimis, teman-teman. Akan ada banyak alasan yang muncul dalam pikiran kita. Sementara ketika kita pasrah kepada Tuhan, maka yang kita pasrahkan cenderung adalah hasil dari perjuangan dan usaha kita. Orang yang memiliki sikap seperti ini cenderung lebih optimis dan selalu berharap yang baik. Tetapi ketika kita cenderung pasrah akan keadaan, kita cenderung pesimis. Kita mudah memvonis buruk sebelum kita melakukan usaha. Nah, satu tips yang ingin saya bagikan kepada Anda. Usaha paling utama dan pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi segala permasalahan kita, seberat apapun, sesulit apapun, maka yang harus kita lakukan adalah berpikir. Gunakan pikiran Anda semaksimal mungkin, semampu Anda. Pikiran Anda akan membawa kepada sebuah usaha, tindakan apa yang harus Anda lakukan. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyerah, ya, untuk mengeluh, untuk pesimis, untuk putus asa. Ketika kita masih mampu berpikir, gunakan pikiran Anda. Jangan biarkan pikiran Anda tidak melakukan apa-apa. Sebab semua hasil yang Anda inginkan itu diawali dari pikiran. Namun ketika Anda sudah tidak mampu berpikir, alias Anda tidak mengingat lagi, tidak tahu lagi apa isi dari pikiran Anda, maka mungkin wajar jika kemudian Anda menyerah. Tetapi ketika Anda masih bisa berpikir, gunakan pikiran Anda untuk melawan keadaan Anda, untuk tidak menyerah terhadap keadaan. Setidaknya, rumuskan dalam pikiran Anda, teman-teman, apa yang Anda inginkan. Mainkan pikiran Anda, maka pikiran Anda akan sangat membantu Anda untuk melakukan banyak hal yang bisa membebaskan kita dari berbagai masalah, dari berbagai kesulitan kita. Sehingga dengan demikian, tidak ada kata menyerah atas keadaan. Tidak akan pernah kita kemudian pasrah akan kondisi yang kita alami saat ini. Tetapi yang ada adalah pasrah akan segala hasil dari usaha kita kepada Sang Penentu dari hasil itu sendiri. Ya, melalui video ini saya ingin mengajak Anda, teman-teman, mengajak kita semua, mari kita lebih yakin, kita lebih semangat, kita lebih optimis. Jangan menyerah terhadap keadaan, sesulit apapun, seberat apapun. Selama Anda masih bisa berpikir, artinya Anda masih mempunyai jalan keluar, Anda masih mempunyai solusi. Gunakan pikiran Anda. Pikiran itulah yang akan menuntun kita untuk menemukan solusi. Lakukan usaha semaksimal mungkin, ya, dengan setulus hati Anda, dengan seikhlas hati Anda. Berjuang dan terus berjuang. Jangan pikirkan hasilnya apakah tercapai ataukah tidak. Serahkan kepada Tuhan agar Tuhan yang menentukan apakah akan berhasil ataukah tidak, akan tercapai seperti apa. Sebab semuanya adalah Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan. Tetapi sekali lagi, selalu dan senantiasa berprasangka baik bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan nilai dan penghargaan sesuai dengan usaha yang Anda lakukan. Ya, keajaiban, bahkan mungkin mukjizat bisa saja kemudian Tuhan ciptakan untuk menanggapi usaha Anda yang tidak mungkin menurut Anda. Ketika Tuhan sudah menanggapi, itu akan menjadi mungkin. Yang menurut Anda itu mungkin sia-sia atau bahkan tidak memberikan efek apa-apa, tidak akan mengubah apa-apa.
Tetapi ketika Tuhan sudah menanggapi dan ikut campur tangan dalam usaha Anda, semuanya bisa terjadi. Ya, tetap semangat teman-teman, tetap optimis. Sekali lagi, apa yang Anda alami saat ini bukan sesuatu hal yang berat. Bukan sesuatu hal yang berat. Dan pasti akan ada solusi dan jalan keluar saat kita masih mampu untuk menggunakan pikiran kita. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Terima kasih juga Anda sudah membagikan banyak inspirasi kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa berikan tanda like, tekan tombol subscribe jika Anda ingin mendukung channel ini dan ingin ikut membagikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Kita sambung dengan video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.